بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kalian mati kecuali dengan membawa iman Islam pada dirinya. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, teruslah bertakwa kapanpun dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan amal-amal soleh setelahnya. Tamhuha, sesungguhnya amal soleh itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bermuamalah, bergaulah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terbaik. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, yang semoga selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat sehingga kita bisa berada di majelis ilmu, berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Aqdasul ardi masajiduha. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sesungguhnya tempat paling suci di muka bumi adalah rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, pengikut-pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Jemaah, juga kita doakan jamaah-jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Pak Mursyid ya dengan Ibu Dewi di rut yang lama juga melaksanakan haji, semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan sehingga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita sekarang memasuki tanggal 20 Dzulqa'dah. Kurang lebih 9 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulannya haji gitu ya. Kemudian untuk yang tidak berhaji dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu berkurban. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar."
Fasalli, salatlah engkau, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian kita pun dalam salat kita, dalam bacaan salat kita membaca surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu artinya apa jemaah? Kurban, dan juga kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, milik Allah Rabbal Alamin, yaitu pemilik alam semesta. Jadi dalam salat kita, ya, kita pun membaca salah satu doa, ya, ketika setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita membaca Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan semesta alam. Sehingga sebagian ulama, sebagaimana perkataan yaitu Imam Malik, beliau mengatakan bahwasannya as-salatu wan nahru, sesungguhnya salat dan berkurban, syai'ani la yutafarraqani bainahuma, yang tidak bisa dipisahkan, yaitu antara salat dan berkurban. Sehingga pendapat beliau mengatakan bahwasannya kurban atau an-nahru itu hukumnya wajib. Wajib. Sedangkan imam yang lainnya mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Man kana lahu sa'ah, barang siapa seseorang yang Allah lapangkan rezekinya, dia mempunyai keluasan rezeki. Sa'atun ay bimaknal ghani, ini orang ini mampu. Walam yudhi, namun dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali orang ini mendekati masjidku. Ini sabda Rasul. Jadi orang yang diberikan kemampuan, diberikan harta yang berlebih, kemudian orang ini enggan berkurban, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali orang ini mendekati masjidku. Wa qala al-Malik hadza dalilun 'ala al-wujub, dan Imam Malik mengatakan hadis ini menunjukkan wajibnya berkurban liman kana lahu sa'atun aw qadirun alaih, bagi orang yang Allah berikan kelapangan rezeki dan dia mampu berkurban. Nah, ini jemaah. Jadi pendapat Imam Malik yang rajih yaitu hukum berkurban itu bagi orang yang kaya itu wajib. Ya, bagi yang mampu hukumnya wajib. Jangan sampai kita di hari raya Idul Kurban bukan beli domba, beli areng. Yang laku itu malah beli arengnya, tusukannya. Ini cepat habis di warung. Atau jangan sampai kita itu mendekati kurban itu tiba-tiba jadi orang miskin. Padahal sebelum kurban itu beli handphone, nyicil rumah, beli motor, bahkan pamer di sosial media. Seminggu sebelum kurban udah nggak pernah upload lagi karena khawatir dianggap mampu. Ya, ini jemaah. Jadi jangan sampai kita di hari raya kurban kita ini hanya beli arang dan tusukan sate, ya. Tapi kita benar-benar menjadi mudhahi, yaitu orang yang berkurban. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman di surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha, sekali-kali tidak akan sampai daging kurban kalian kepada Allah, wala dima'uha, dan tidak sampai darahnya kepada Allah. Artinya apa jemaah? Allah itu tidak membutuhkan daging kurban kita, darah kurban kita. Walakin yanaluhut taqwa minkum, namun yang akan sampai kepada Allah yaitu ketakwaan kalian kepada Allah
Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah tidak membutuhkan daging kurban kita, tidak membutuhkan darah kurban kita. Tapi yang benar-benar akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah derajat ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang bisa berkorban ini termasuk orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berkurban. Dan kurban ini berapa banyak orang yang kaya tapi tidak berkurban? Banyak ini jemaah. Namun ada orang yang dia pas-pasan secara ekonomi, mungkin dia tukang beca, ada yang di TV itu nanti tukang, tahun lalu ya, itu ada yang tukang sayur, namun bisa berkurban. Ini luar biasa, ya, luar biasa mulianya orang-orang ini. Jadi sekali lagi dalam Islam berbeda dengan agama lain. Adapun agama lain ketika berkurban, daging kurbannya itu dilempar ke laut, diberikan kepada patung berhala dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam Islam tidak, dibagikan kepada fuqara dan masakin, yaitu orang-orang yang tidak mampu jemaah. Hadis selanjutnya perintah berkurban. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dhahan nabi bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rizlahu ala sifahihima. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dhahan nabi bi kabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba. Dengan dua domba. Amlahaini, yang dua, dan kurbannya itu amlah. Amlah itu aghbar wa huwa alladhi fi sawad wa bayat. Amlah itu artinya apa? Jadi kalau mau nyari dombanya Nabi itu kebanyakan warnanya adalah putih. Kemudian di hadis lainnya nadhara bis sawad wa yabruku bis sawad. Adalah domba Nabi alaihi salatu wasallam itu di matanya itu hitam, kemudian di kaki-kakinya itu ada warna hitam, wa yabruku bis sawad, dan di perutnya itu ada warna hitam. Tapi warna mencoloknya amlah, artinya putih. Jadi yang disembelih oleh Nabi SAW adalah domba yang putih, ada warna hitam-hitamnya. Jadi kalau mencari domba yang mirip dombanya Rasul, yaitu matanya ada warna hitam, kemudian di kaki-kakinya ada warna hitam, dan di perutnya ada warna hitam. Akronain, yang mempunyai dua tanduk. Nah, ini yang bertanduk. Jadi dombanya Rasul itu ya digambarkan oleh Anas bin Malik, yaitu putih, kemudian ada warna hitam, dan juga bertanduk. Dzabahahuma biyadih, dan Rasul itu berkurban dengan kedua tangannya. Ini nggak ada yang bantu jemaah. Jadi tata cara berkurban kalau domba itu, kalau kita pintar membuat domba itu jadi tenang, kemudian jadi tunduk ketika dikurbankan, yaitu ada tata caranya ya. Bagaimana diberikan makan nanti kita bahas, kemudian ditutup matanya, kemudian domba ini dijauhkan dari temannya yang lain yang mau disembelih agar tidak takut dan lain sebagainya. Artinya Rasulullah SAW itu dzabahuma biyadih. Beliau itu menyembelih dua domba itu sendirian dengan tangannya. Gak ada yang bantu. Gak ada yang bantu. Kalau kita kan nyembelih domba yang megang orang 5 kadang-kadang. Kalau sapi bisa 20 orang ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW itu luar biasa. Jadi ketika menyembelih hewan itu, terutama domba di hadis ini, beliau menyembelihnya sendirian dengan kedua tangan beliau. Wasamma wa kabbaro. Dan Rasulullah membaca tasmiyah. Jadi bedanya tasmiyah dengan basmalah. Ada yang tahu jemaah? Apa itu tasmiyah? Apa itu basmalah? Pak Aris. Basmalah itu apa? Tasmiyah itu apa? Basmalah itu takbir, Allahu Akbar. Kalau tasmiyah, jadi tasmiyah dan basmalah itu berbeda. Tasmiyah itu dengan mengucapkan Bismillah, itu tasmiyah. Adapun basmalah itu mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Rasulullah ketika berkurban sama wa kabbar. Beliau hanya mengucapkan bismillah. Bukan dengan bismillahirrahmanirrahim atau pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sunnah Rasulnya cukup tasmiyah. Tasmiyah itu cukup dengan mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian wa kabbar. Allahu akbar. Nah, nanti ada lafaz-lafaznya. Jadi Rasulullah mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Nah, bukan dengan bismillah yang sempurna, karena ada yang menyembelih bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Jadi perbedaan sekali lagi tasmiyah dan basmalah. Adapun tasmiyah itu hanya menyebutkan nama Allah, bismillah. Adapun basmalah itu bismillahirrahmanirrahim.